eh, menegaskan betapa pentingnya tentang infak ini sampai berapa ayat ini kita ayat ini membahas tentang infak. Setelah sebelumnya membahas tentang tauhid, Allah menghidupkan yang mati, terus kemudian setelah hidup kita diminta untuk menjaga kehidupan ini supaya baik ya. Salah satunya ini dengan cara saling menginfakkan. Nah, tapi infak itu karena tujuannya itu adalah untuk menjaga kehidupan ini supaya baik ya, saling membantu dan sebagainya, maka ada tuntunannya, akhlak-akhlaknya gitu ya. Karena kalau infak kemudian diikuti dengan menyebut-nyebut, kemudian menyakiti, pamer dan sebagainya, itu tidak tercapai tujuan infak itu untuk menjaga kehidupan. Dan di sini juga tadi juga sudah disebutkan betapa tidak wajarnya ya orang yang berinfak kemudian menyebut-nyebut berbangga-bangga dengan infaknya, dan apalagi sampai menyakiti orang yang diberi, betapa itu tidak wajar gitu ya. Karena satu, ada banyak sebabnya, antara lain ya, karena satu, yang pertama, yang dia infakkan itu sebenarnya dari siapa gitu. Itu bukan harta dia, itu harta dari Allah gitu. Allah memberikan harta kepada kita, rezeki kepada kita, dan yang diminta itu hanya sebagian gitu. Sebagian kecil untuk yang lainnya silahkan dinikmati gitu. Jadi nggak wajar untuk menyebut-nyebut bangga, oh, ini punya orang kok, bukan punya kita gitu, punya Allah ini sebenarnya. Kita hanya disuruh ngasih sedikit aja kok bangga, apalagi menyakiti sesama hamba Allah gitu ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, sebenarnya tadi juga disebutkan ya, bahwa sebenarnya antara yang memberi dan diberi itu kan sama-sama mendapatkan manfaat. Bahkan justru yang memberi itu justru dapat manfaatnya lebih besar gitu dibanding yang diberi gitu. Ini kan dikaitkan dengan tanaman, benih dan sebagainya gitu. Jadi orang yang beri itu dapat manfaat lebih besar, justru mestinya kita yang terima kasih gitu kepada yang diberi. Karena justru lebih besar kita dapatnya gitu dibanding yang diberi. Makanya lebih mulia itu karena kita ini Allah memberikan yang lebih banyak gitu dibanding yang diberi. Jadi sangat tidak wajar berbangga-bangga, apalagi menyakiti yang kita harusnya terima kasih. Nah, kemudian di sini juga disebutkan bahwa kalau dengan memberi itu kemudian kamu menyakiti atau membuat sesuatu yang ini, mendingan nggak usah. Mendingan lebih baik kamu berkata yang baik ya. Dan memaafkan kalau ada yang salah, itu jauh lebih baik dibanding infak yang diikuti dengan tadi, menyakiti tadi. Jadi ayat-ayat ini dengan panjang, mendetail, dikasih permisalannya juga sangat menarik ya. Di awal disebutkan dengan benih, dan kemudian orang yang benih itu kan tergantung pada kualitas benihnya dan di mana dia ditanam gitu kan, dan kemudian bagaimana merawatnya itu supaya bisa berbuah dengan banyak, dengan berhasil. Nah, yang orang yang menanam benih, artinya maksudnya menginfak itu dengan menyebut-nyebut, dengan menyakiti dan sebagainya tadi, itu seperti perumpamaannya juga sangat menarik. Dengan diumpamakan itu seperti menanam itu di sebuah batunya licin lagi. Batunya sangat licin, itu kan artinya kalau dikasih tanah, disiram gitu, sudah nggak ada yang tersisa. Kalau batu masih ada lubang-lubang, itu masih mungkin ada yang tersisa-sisa nyangkut-nyangkut gitu. Ini licin batunya itu. Jadi benar-benar habis, itu nggak ada yang tersisa. Dan ya menanam di batu itu mau berharap tumbuh gimana gitu kan. Ya kalaupun tumbuh ya begitu hujan sedikit habis itu karena batunya licin. Tapi di sisi lain perumpamaan yang tadi diikuti dengan yang baik tadi, seperti sudah menanamnya itu di tanahnya yang subur, di dataran tinggi gitu. Yang kalaupun nggak hujan ada embun gitu. Jadi sungguh benar-benar perumpamaan yang sangat indah gitu ya. Ini sudah pasti akan berbuah yang itu akan menguntungkan kamu gitu. Jadi nggak usah berharap balasan dari yang diberi,
apapun terima kasih, pasti kamu akan mendapatkan hasil itu. Kalau tidak dari yang diberi dari masyarakat yang lain juga mungkin dengan ketimpangan sosial yang semakin rendah kecil, itu kan membuat masyarakat itu jadi aman gitu. Orang yang ketimpangan sosialnya besar itu kemungkinan keamanan, ada kerawanan dan sebagainya kan, kegolakan sosial itu akibat dari orang yang tidak mau saling membantu, saling berinfak. Itu di dunia aja sudah akan merasakan kamu. Belum lagi nanti di akhirat pasti akan mendapatkan keuntungan, manfaat dari situ. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah gelisah kalau engkau tidak membuat merasa mendapatkan sesuatu atau perlakuan yang tidak baik sekalipun dengan ketika kita memberi, itu nggak usah khawatir. Di ayat surat Al-Insan itu tidak mengharapkan jazaan wala syukuran, tidak berharap balasan maupun terima kasih dari kamu gitu. Karena cukup ini kita bertransaksinya sama Allah. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Hadi, Pak Gugui juga ya, bahwa sudah dijawab juga sama Ustaz sebenarnya, bahwa sebenarnya apabila bagaimana kalau sedekah itu diumumkan gitu ya, sebenarnya nggak ada hubungannya diumumkan atau nggak diumumkan itu dengan keikhlasan gitu ya. Di ayat yang lain nanti mungkin kita akan bahas dipuji wa in tubdus sedekah fa ni'mahi, apabila engkau mengumumkan membuka sedekah dengan terang-terangan maka alangkah indahnya. Jadi kan tergantung tujuan ya. Kalau tujuan itu supaya menarik orang supaya ikut bersedekah, juga mungkin menghindari fitnah dan sebagainya, maka itu indah gitu. Ikhlas itu nggak ada hubungannya dengan terbuka atau tertutup. Bisa jadi tertutup itu juga bisa riak. Aku tertutup, aku nggak kasih, aku bangga. Nah itu kan bisa justru. Jadi nggak ada hubungannya terbuka sama tertutup dengan keikhlasan, karena keikhlasan itu masalah hati. Jadi ya kuatkan hati kita, selalu ingatkan hati kita untuk selalu bisa ikhlas.